Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, inilah Businessman Opinion. Pemerintah membatasi promosi gratis ongkir yang ditanggung oleh perusahaan jasa ongkir atau kurir di e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia maupun TikTok Shop maksimal 3 hari dalam sebulan. Hal ini diklaim agar tidak merugikan perusahaan ekspedisi atau kurir. Selama ini, perusahaan e-commerce memang menarik pelanggannya dengan melakukan sejumlah promo, termasuk gratis ongkos kirim atau ongkir ini. Apa komentar Anda? Di 6339160 atau WhatsApp call di 0816 924 924. Kalau saya lihat sih perusahaan e-commerce ini sebenarnya udah memperhitungkan ya. Ongkir itu sebenarnya dibilang gratis sih enggak ya. Karena saya pernah bandingin beli barang gitu di toko ya. Itu di e-commerce bisa lebih mahal, dan dalam arti dia udah memperhitungkan ongkosnya di situ kan, buat dikirim gitu. Pun seolah-olah kita sebagai pembeli kelihatannya tuh gratis gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kayak aplikasi inilah yang kita tahu lah ya, aplikasi selain e-commerce kan ada kayak Gojek atau GrabFood. Itu pun juga kalau kita lihat kan harga barangnya juga udah di markup dulu ya. Dibandingkan kita beli di restorannya, markupnya nggak nanggung 25% gitu. Terus satu dia pura-pura ngasih kita diskon, terus ongkirnya dimurahin dan sebagainya. Sebenarnya udah apa yang saya amati sebagai pembeli itu udah diperhitungkan gitu, bahwa ongkirnya udah include di situ gitu. Sehingga logiknya pemerintah mengatur ongkir dibatasi misalnya 3 kali dalam sebulan, itu kurang bijak ya, karena bisnis ya, persaingan ya tergantung survival ya. Betul. Artinya kan gimana manajemen dari e-commerce tersebut ataupun vendor-vendornya ataupun transporternya ya bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan keuntungan gitu. Setuju. Karena kan nggak melulu pembeli itu dicas harga mahal ya. Maksudnya kalau persaingan itu bukan monopoli atau persaingan yang sehat gitu ya, itu kan tentunya konsumen juga yang untung gitu. Iya. Bisnis nggak bisa ngambil margin terlalu besar, tapi ya bisnisnya jalan gitu Pak. Betul. Jadi menurut saya sih kebijakan pemerintah yang menyentuh ke level teknis seperti itu kurang tepat ya. Gitu. Itu aja. Sebenarnya yang nggak dilarang kan kalau misalnya yang e-commerce-nya mau bakar-bakar duit tuh. Nah, cuman kan sebenarnya ke arah sekarang ini kan yang dibebanin itu ya dibagi-bagi dia, jadi biar nggak terlalu gede. Jadi dia juga nanggung sebagian, drivernya juga nanggung sebagian, kita pembeli juga nanggung sebagian sih. Karena ini kan masih ada saingan nih, ada beberapa e-commerce. Kalau udah tinggal satu ya saya rasa kayaknya sih penjual sih, antara penjual sama ini nih kurirnya yang ditekan terus pendapatannya gitu. Nah, jadi menurut saya kalau misalnya mau meningkatkan pendapatan kurir, ya bisa nggak pemerintah ngatur bagian e-commerce yang lebih dikit. Sama kayak kemarin kan yang Gojek itu kan mereka maunya 10% ya kan dipotongnya. Jangan banyak-banyak gitu. Bisa nggak? Kan ini kan kayak cuma istilahnya jadi kurirnya nggak dibebani gitu. Cuman saya rasa sih kalau kurirnya nggak bisa dibebani, e-commerce-nya mau tetap dapat, berarti yang dibebani siapa? Penjual dong. Nah, kalau penjual nggak mau, kalau untungnya udah tipis nggak bisa dikurangi lagi, dia bebani ke siapa? Ke pembeli. Harga naik. Iya. Oke. Berita bagus nggak buat kita? Nah, kagak. Buat pembeli kagak bagus, buat penjual juga kagak bagus gitu kan. Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya bagus buat kita. Jadi bini kita kagak belanja, bro. Biasa kan gini, kita doktrin dulu bini kita, jangan mau belanja kalau ada ongkirnya. Nah, jadi dia kagak belanja tuh, bro. Gua cuman bingung, Komdigi ini ngurusin judol kagak sanggup, dia ngurusin lah ongkir, ya nggak, bro? Mane-mane yang diurusin itu jangan sampai online itu jadi monopoli, betul nggak, bro?
jangan jadi kartel. Nggak, ntar berdua ada tuh hijau sama oren jadi kartel. Kan kayak gitu ya nggak yang diurusin ya nggak. Lah ngurusin urusan ongkir. Curiga gua cuman satu, bro. Melindungin PT Pos kali ya, bro ya. Soalnya kagak kebagian kuenya tuh kayaknya. Lalu tanya bini lu, coba lu kalau belanja ada nggak pilihnya melalui Pos Indonesia? Nggak ada. Yang ada kan ketahuan lewat JNE, lewat Tiki, ya nggak? Lewat JNT, ya nggak? Gua rasa sih caranya halus, bro, halus supaya kalau bayar lewat PT Pos kan bisa kan gitu, ya nggak, bro? Ngurusin lah judol sampai hari ini itu judol nggak beres. Betul, ya nggak? Masih hidup. Iya masih hidup, bro. Orang backingnya inisialnya B kan, rame kan tuh. Dalam hati gua pantes nggak kelar ya. Ternyata ada jenderal, bos, di belakang, bos, ya ngurusin lah ini ongkir. Gua sih bukan ngomong lah negara kita lu bayar pajak ya, jadi mikir enggak kok kenapa ya kita bayar pajak yang dikerjain sama pemerintah begini, bukan berantas korupsi, enggak? Benar. Yang diberantas yang mau diurusin yang begini nih. Kalau mau ngomong jujur-jujuran tuh, kartel juga udah jelas di depan mata, enggak didiemin, enggak? Lah sekarang emang ada yang beres, BUMN, nggak efisien banget kok, enggak? Kalau lu nggak percaya, ya ilah sekarang gue tanya fair-fairan dah. Kalau BUMN bener, bro, enggak? Kita tuh nggak bayar bensin seharga 10.000 Petralite. Gue yakin harganya di bawah itu, bro, enggak? Kenapa? Kita ngaca aja ke Petronas, ya enggak? Kenapa itu perusahaan yang lebih kecil, lebih muda dari kita, udah sampai mendunia deh kemana-mana. Lah di sini masih pusing nangkepin yang ngoplos Petralite aja kagak sanggup, bro. Masya Allah, gue sih kalau ngomong sedih, bro, ngelihat negara kita. Nanti dibilangin kita cuman bisa apa? Ngejelekin. Padahal emang udah dari sononya jelek ya, bro ya. Lu bandingin lagi BUMN Garuda sama Singapore Airlines, ngenes, bro, ngeliat nih negara. Lah Masya Allah, antara pejabat dibanyakin, menteri dibanyakin, kerja dikurangin, kan gitu ya, bro ya jadinya ya. Udahlah, gua kalau ngomong nih yang adek nangis buat negara tercinta kita kayak begini kualitas pejabat sama menterinya. Udah itu aja, makasih, bro. Om Digi parah, gak ada kerjaan dia. Bingung gue ngurusin judul kagak beres-beres dia. Ya pangkatnya kalah tinggi dia, bro. Padahal gue lihat si Muti Hafid itu bagus, itu mau kerja itu orang. Cuma kelihatannya kalah power nih. Gak bisa lanjut nih. Iya kan? Makanya ini akhirnya ongkir lah diurusin. Mau 3 minggu lah. Sampai urusan teknis begini kecil, ya ilah. Gua pengen ketawa aja dengar ginian nih. Aduh. Ya kan? Urusin lain lah. Mana bisa sih ongkir gini diurusin sama kementerian. Iya kan? Mana bisa ngurusin gini. Ini kan permainan gimmick-gimmick segala macem. Sama kayak kemarin kita bahas yang yang Ojo itu kan. Dia tinggal jawab aja, ini bukan dari aplikator, tapi ini dari platform, gini gitu. Ya emang trik mereka kan, kita di setiap industri kita juga ada cara kita penjualan, marketing strategi ada masing-masing. Betul, Pak. Kalau dianggap ini berhubungan dengan masyarakat banyak, ya enggak juga. Ya berhubungan dengan masyarakat banyak, malah banyak yang judul yang bikin rusak dan narkoba itu segala macam, itu kan lebih banyak. Iya kan? Itu yang mesti diurusin. Lagian juga heran nih, bro. Ini BO udah 3 minggu atau 2 minggu lebih ngangkatnya tema yang bikin kita lucu-lucuan aja, bro. Yang ringan-ringan tapi nyamber. Iya, bro.
Yang biasa yang keras-keras bunyinya kayaknya agak direm dulu nih. Apa ada sentilan dikit kayaknya, Bro. Mungkin Beo udah dibisikin, "Oi, jangan kenceng-kenceng gitu dong." Aduh, cari yang kemarin yang minum jamu lah, yang gak boleh ngerokok lah, yang jalur sepeda lah. Apalagi sebelum Bro Tony yang sentil, Bro. Kalau Bro Tony kan setirnya kan kenceng. Kalau gue kan masih pakai ketawa, ya penyentil gitu loh, Bro. Siap. Iya, tapi oke lah, gak apa-apa lah, kita juga ingatin lah. Ini Komdigi masih banyak kerjaan lain. Benar, setuju, yang Pak. penting. Urusin lah yang itu judi online itu dampaknya luar biasa ke masyarakat. Oke. Ya diperkuat lah, Komdigi diperkuat ya, pagi muncul ya, siang dibabat, ya kan? Aplikasi yang muncul dihajar, sore muncul lagi, besok hajar lagi, ya ngimbangin lah. Oh gimana lagi supaya kurangin terus. Lu tau nggak, Bro? Ya. Gua ada cerita, ini udah kira-kira 10 tahunan yang lalu loh. Apa tuh? Mungkin 10 tahun. Temen gua tiba-tiba datang tagihan. Sama itu, yang tagih lah ada 30 juta lebih. Baru ketahuan ternyata anaknya main judi online. Buset. Itu kejadian kira-kira gua rasa ada sekitar 8 tahun apa 9 tahun yang lalu deh. Jadi judi online itu bukan sekarang, Bro, udah lama itu. Udah lama, ya. Dan banyak makan korban itu, Bro. Nggak bayar nggak bisa, dikerjain. Datang itu yang tukang tagih, dikasih tunjuk anaknya gini-gini main judi, gini-gini udah kalah, bayar akhirnya. Jadi ini kejadian judi online itu kan udah berlarut-larut, udah lama ya. Dan banyak korban itu anak-anak muda. Jadi Mutia Hafid, jangan ragu lah, yuk terusin aja. Awal kelihatannya gebraknya cukup tajam, tapi habis itu mendem. Benar. Betul, ini banyak kita yang melempem. Kita di sini teriak-teriak banyak yang kejadian Pertamina yang itu juga melempem. Dari oplosan sampai yang 1.000 triliun juga melempem. Presiden kita juga mulai melempem. Yang itu sekarang rancangan undang-undang perampasan aset, Prabowo kan ngomong oke. DPR udah mulai tanggapinnya aneh-aneh deh. Nanti bisa kriminalisasi ke masyarakat lah, udah mulai cari-cari ini. Yang enggak lakukan langsung perampasan aset itu 3 serangkai ya, Bro, harus digabungin. Perampasan aset, pembuktian terbalik, sama pengaturan uang kartal. Itu 3 serangkai harus dikerjakan berbarengan. Baru bisa, minimal ada instrumen dan ada payung hukum. Perkara nanti yang melaksanakannya menyimpang, kita pantau terus. Iya kan? Ya, kita teriakin terus pokoknya. Teriakin terus. Tapi sekarang landasan hukumnya juga kagak jelas. Gimana koruptor mau ini korupsi kan, koruptor kan ketawa-tawa aja deh. Ya kan, Bro? Jadi kita berharap presiden kita lah sama partai politik teriakin terus lah. Partai politik juga diteriakin, Bro. Anggota DPR juga teriakin, Bro. Iya. Pemerintah ini kurang kerjaan apa ya? Nah, loh. Itu kok bingung ya, level pemerintah kok ngurusin ongkir gitu, ngapain lo ngurusin itu? Banyak banget kerjaan yang belum dikerjain, malah ngurusin ongkir, gratis ongkir. Emang rugi apa lo sama gratis ongkir? Bikin aja. Pengusaha itu punya caranya sendiri dapat untung. Iya enggak? Menurut saya sih ya, ini semua ini mana ada sih pengusaha yang mau rugi? Nggak ada. Sebenarnya nggak ada yang mau rugi. Dia sudah hitung semua. Ini pasti kalau saya gratisin di sini, saya narik lebih di sana. Ya pastilah. Itu kan cuma menarik minat belanja aja. Kalau memang masyarakat yang belanja di Tanah Abang kurang, ya sudah tarik aja dengan promosi apa kayak terserah Anda lah. Pokoknya itu kan itu trik dagang kan. Itu susah ngomongnya. Kenapa Anda, maksudnya satu wadah pemerintah yang begitu besar mengurusin hal-hal kecil gini, astaga. Kecuali kalau memang pemerintah bermaksud memberikan kita berita-berita retail seperti ini supaya kita ini sudah lupa gitu loh. Kita lupa perkara-perkara besar. Pertamax dioplos juga lupa. Semua lupa kita ini mau apa ini. Aduh, bener-bener
Untuk apa ngurusin, sobat bikin? Untuk apa ngurusin gratis ongkir? Memang ruginya apa buat pemerintah? Nggak ada menurut saya. Pahlami ya mestinya kan dia senang rakyat berbelanja, meningkatkan ekonomi berputar, betul, Pak. Ekonomi berputar, ada yang dapat duit, ada yang keluarin duit, itu kan ekonomi. Kenapa dipusing-pusing amat? Aduh Tuhan. Lagi pula Pak ya, seingat saya ya, istri saya kalau dia sudah mentok 3 kali cari handphone suaminya, pinjam 3 kali. Iya, nanti pinjam anaknya punya ini 3 kali lagi beres, tinggal transfer aja ke GoPay, susah amat. Benar. Aduh, kasihan ngapain pusing-pusing amat. Ya udah, makasih bro. Oke, terima kasih Pak Audi. Udah akhir bulan ya. Ini bener. Ada ongkir gratis malah mau direcokin, kurang kerjaan. Itu yang mesti diurus lah. Ini sekarang udah memang kita pemerintah kagak jelas ya. Yang jelas cuma pajak. Pajak itu jelas. Ya, yang lain nggak jelas. itu sekarang udah zaman memalak. Ya, ada tuh preman yang malak sampai ke instansi pemerintah aja mau dipalak. Nah, benar. Kemana tuh orang? Kita bayar pajak buat biayain penegak hukum yang nggak jelas. Begitu sampai bisa berani naik ke kepala pemerintah gitu. Iya. Kan orang tolol semua. Siapa sih yang berkuasa sih? Nah, siapa? Pastinya rakyat Pak. Ini pemerintah memang nggak jelas, jadi kita ketawain ya daripada stres ya. Makasih ya. Pemerintah akhir-akhir ini kan nyeleneh ya programnya. Kan kalau talk show hari ini pagi tuh Senin ada klinik itu kan, klinik terapi jantung ya. Ada beberapa komentator juga mau usulin nih kita bangun semacam klinik juga ada. Kita terapi otak-otak pada menteri dan pejabat-pejabatnya yang nyeleneh itu dah. Itu saja. Nah Benny. Ya aduh, nih saya dengerin ketawa-ketawa terus dari tadi. Lucu-lucu. Termasuk menterinya lucu juga. Karena kurang kerjaan atau gimana itu ya. Kok yang dikerjain yang receh-receh begitu. Apa menterinya kebanyakan jadi kerjaannya kurang? Nah loh. Bisa jadi. Bisa. Iya, jadi menterinya banyak, kurang kerjaan, jadi dikerjain yang receh-receh. Ya intinya ya kerjain yang menguntungkan rakyat, jangan dihapus-hapus lah. Iya. Jadi kan kalau gratis ongkir kan saya seneng juga. Iya. Bung Benny seneng juga nggak? Seneng lah. Gratis ongkir. Jadi yang gratis ongkir malah dibatasi, gimana sih ini? Itu Bu Menteri, Bapak Menteri ya? Ibu. Ya deh, Ibu Menteri soalnya nggak pernah belanja kali dia. Iya. Dikirimin aja kali dia. Terima kasih Bu Benny, itu aja. Oke. Ya kalau gratis ongkir itu nggak perlu sampai begitulah ya, karena yang dikenakan kan seller, ya kan. Yang perlu tuh sebetulnya ini loh Bung Anto. Jadi marketplace itu jangan sering rubah-rubah aturan. Ini marketplace-nya ya, bukan Bu Menterinya nih. Karena gini, hari ini potongan sekian, nanti bulan depan potongan sekian, terus nanti beda lagi. Itu sellernya kusut, ya kan, ngitungnya pusing. Nah udah, kalau misalnya gratis ongkir potongannya kalau perlu sekarang kan udah 4,5. Ini salah satu marketplace ya. Bulan depan Juni jadi 6%. Ya udah, kalau perlu 10% sekalian, tapi 2 tahun jangan dirubah. Itu. Nah itu lebih, istilahnya lebih masuk akal. Kurir, driver, dan ekspedisi itu nggak dirugikan. Justru yang dipotongkan adalah ke seller. Bu Menterinya mungkin perlu belajar dulu lah, ya kan. Jadi sama ada yang kebijakannya gini nih, marketplace. Misalnya pembeli, ada yang main-main, ada yang beneran ngerjain ya. Salah satu marketplace tuh begini, barang diretur. Alasannya apa Bung Anto?
pembeli berubah pikiran. Lu nggak ada komplain loh, nggak ada komplain soal barang. Tapi barang itu diretur. Nah, yang seperti itu yang harus dibenahi, Bu Menteri. Jadi jangan gratis ongkir mah itu nggak membebani siapa-siapa. Kalau seleb dibebani, seleb tinggal naikin harga gitu. Terus juga antara marketplace satu dengan yang lain tuh ya jangan terlalu beda-beda lah. Itu yang perlu diregulasi yang rata. Itu aja. Saya pikir kalau pemerintah sampai ikut mengatur-ngatur jumlah hari free ongkir, ini memang kementeriannya sih kurang kerjaan sebenarnya. Memang ada hal-hal yang pemerintah itu tidak usah ikut mengatur, biar saja itu menjadi mekanisme pasar. Kalau marketplace tadi ya, seperti bilang Pak Ahok, menentukan harga yang gonjang-ganjing, pemotongan yang tidak kompetitif, ya lama-lama para sellernya atau merchantnya juga tidak akan mau kerja sama-sama dia kan. Mereka bisa mempunyai delivery courier sendiri ya, kayak beberapa rumah makan Padang di komplek-komplek perumahan juga kan punya pengiriman sendiri kan, rumah makan Minang itu. Tidak perlu pakai Gojek, tidak perlu juga pakai jasa kurir. Nah, begitu juga dengan si jasa kurir itu tidak perlulah untuk meminta ini, meminta itu, aturannya dari pemerintah. Kalau Anda memang tidak bisa memberikan gratis ya suruh bayar aja, tinggal apakah platform itu mau pakai Anda atau tidak. Karena yang harus kita lihat adalah undang-undang perlindungan konsumen ya, dan juga undang-undang anti monopoli. Jika memang menurut KPPU, ini juga lembaga dari pemerintah yang cukup baik, itu silakan diproses saja bila mana ada indikasi kuat bahwa marketplace tersebut membuat kebijakan yang merugikan konsumen dengan posisi dominannya gitu. Nah, sekarang market share itu di siapa yang menguasai di atas 80%. Nanti kan definisi ini dimiliki oleh KPPU. Jika dengan posisi dominan itu dia mencoba menghilangkan hak-hak pilihan daripada konsumen atau mengatur pasar, maka dia bisa dikenakan denda oleh KPPU, yaitu pelanggaran atas undang-undang monopoli atau perlindungan konsumen jika ada hak konsumen, dalam hal ini janji atau pengiriman berapa hari dan seterusnya dilanggar. Jadi pemerintah cukup menggunakan dua undang-undang ini untuk mengatur baik itu marketplace maupun toko biasa, tetapi tidak usah membatasi promo ini promo itu, yang mana promo itu kadang memang bermanfaat buat pembeli gitu, buat masyarakat itu bermanfaat. Karena siapa yang tidak mau membeli sebuah cap rambut gitu atau gelas Tupperware plastik walaupun mereknya bukan Tupperware, harganya misalnya 20.000 tapi nggak pakai ongkir, kan semua orang juga mau gitu. Terus kenapa ketika ini manfaat ini bisa diterima konsumen kok pemerintah ikut cawe-cawe? Mestinya pemerintah itu cawe-cawe kenapa di Indonesia hanya ada 6 maskapai penerbangan sehingga harga tiket pesawat di Indonesia mahal. Coba bikin 30 sampai 40 maskapai penerbangan, deregulasi, membuat harga keekonomian itu menjadi turun, apapun struktur cost yang dimiliki di tengah akuntansi dari sebuah penerbangan pesawat. Itu yang perlu dilakukan, karena sekarang ini mereknya macam-macam, ada merek A, merek B, merek C, merek D, yang punya kan satu orang juga, mereknya macam-macam, tapi yang punya BUMN itu juga gitu. Ini pasar monopolistik. Ini baru diberesin oleh pemerintah, perlu government intervention di situ. Tapi kalau promo ongkir cuman beli nasi kotak, beli band gitu, beli baju sehelai dua helai, ibu-ibu beli baju daster, kan kurang kerjaan namanya. Ini saya pikir common sense dari aparatur pemerintah yang ikut cawe-cawe dalam bidang ini tadi, menurut saya memang dia harus menggunakan kapasitas berpikirnya untuk sesuatu yang punya dampak luas, seperti bagaimana membuat dari 6 maskapai penerbangan menjadi 40 sampai 45. Apa ada indikasi mafia di Dinas Perhubungan Udara mempersulit, memberikan entry barrier atas terbitnya jalur-jalur penerbangan baru, terbitnya
operasional maskapai baru dan izin penerbangan dari satu titik ke titik lain. Ada nggak indikasi itu? KPPU lihat nggak itu? Ada nggak kemungkinan? Dan itu sangat berguna bagi perdagangan juga, karena alur barang dan alur manusia itu akan menjadi lebih murah, efisien, dan cepat. Jangan hanya mengharapkan dari 2-3 maskapai yang saat ini, yang sampai dia bisa berani mengatakan, ya nggak apa-apa kamu komplain, tapi kan saya yang paling murah. Kamu nggak suka juga nggak punya pilihan lain. Ini jelas pernyataan yang menantang KPPU, pernyataan yang menantang konstitusi, undang-undang anti monopoli, dan undang-undang perlindungan konsumen. Tapi ada yang bergerak nggak pemerintah seperti mengurus ongkir yang 3 hari ini, free ongkir. Free ongkir itu urusan ibu-ibu beli daster sama beli Okadento, Pak. Nggak perlu Anda dibeasiswakan pemerintah eselon 1, eselon 2 ngurus yang kayak begini. Itu akan market mechanism akan menghabisi siapapun yang tidak kompetitif terhadap konsumennya. Terima kasih. Kalau menurut saya sih itu mungkin aturannya harusnya sih nggak usah dipermasalahkan ya, karena itu kan sebenarnya bukan ranahnya ranahnya pemerintah. Gitu loh. Itu kan sebenarnya antara e-commerce sama yang kurirnya juga gitu loh, ekspedisinya ya. Karena bagaimanapun juga setahu saya itu yang bayar ongkir itu sebenarnya itu dari pihak seller ya, yang dipotong itu. Jadi kalau misalkan dibilang dari pihak ekspedisi yang menanggung ya mungkin menurut saya sih itu mungkin kurang tepat ya. Kalau sampai rugi kan nggak mungkin juga ya, pasti ada untungnya juga ya itu. Jadi sebenarnya itu ya biarin aja lah hukum istilahnya antara e-commerce sama pihak ekspedisi gimana ya kan. Nah mungkin lah istilah ada sampai rugi apapun nggak mungkin juga lah. Pasti mereka menolak juga dari pihak kurir atau dari pihak ekspedisinya ya tuh. Kalau menurut saya itu lebih baik sih ngurus yang lain aja deh. Itu aja sih menurut saya. Aduh, menurut saya sih itu nggak usah pemerintah ngaturin lah. Itu kan strategi marketing antara customer sama marketplace dan sama kurir. Ya biarkan mereka yang berjalan. Itu nama strategi marketing. Biasa mereka kasih bonus lah, mereka kasih diskon lah, mereka kasih free ongkir, itu wajar lah. Ngapain pemerintah mesti ngatur gitu? Masih banyak hal pemerintah yang harus bisa diberesin oleh pemerintah. Gak usah yang kayak gini-gini yang diatur lagi. Ini antara customer sama marketplace kok. Gak usah sampai ya ibaratnya kurirnya kurir atau manja minta pemerintah turun tangan. Ya susah lah kalau kayak gitu sih. Masih banyak hal-hal yang pemerintah harus beresin. Dari kemiskinan, dari premanisme, dari orang korupsi, itu masih banyak yang harus diberesin. Gak usah yang hal gini pemerintah turun tangan. Menurut saya seperti itu. Itu wajar, biasa marketing promosi. Itu aja. Kalau menurut saya, ini saya nggak tahu ya pemerintah informasinya dari mana. Kalau yang dirugikan itu pihak ekspedisi. Karena setahu saya itu biasanya ongkos kirim itu dibebankan ke penjual. Nah, kemudian itu adalah sudah satu kesepakatan antara penjual dengan marketplace. Jadi kalau misalkan si penjual itu tidak mau menanggung ongkos kirim, itu dia bebas untuk mengikuti itu. Jadi kalau kita lihat di marketplace itu kan banyak juga tuh pedagang yang tidak membebankan ongkos kirim. Yang tidak membebaskan. Jadi tetap ada ongkos kirimnya. Nah, jadi itu tergantung keputusan masing-masing penjual. Nah, untuk ekspedisi sudah jelas dibayar, karena kalau tidak dibayar mana mau dia mengantar barangnya kan. Benar. Nah, jadi kalau menurut saya setuju dengan penelpon yang sebelumnya. Jadi ini adalah merupakan bagian dari marketing sebenarnya. Dan itu sudah ada hitung-hitungannya secara bisnis. Jadi kalau misalkan pebisnis nggak mungkin, ya kan, kalau dia rugi pasti tidak akan menjalankan itu lagi. Jadi kalau menurut saya ya sebaiknya mungkin pemerintah ditinjau ulang, benar-benar ditanyakan ke pelaku usahanya sebenarnya yang dirugikan itu siapa, apakah memang dirugikan atau tidak. Menurut saya sih
program gratis ongkir itu kan seharusnya ya dibatas ya bisa gratis ongkir, tapi jangkauannya ini kalau pengiriman dari Tangerang sih bisa maksimal sampai ke Bandung. Kalau jangkauannya lebih luas gitu. Iya. Supaya ongkir sama pengiriman produknya ini dengan promosi bisa lebih seimbang. Ya, ini jadi proteksi supaya perusahaan ekspedisi atau kurir supaya nggak merugi terlalu banyak gitu ya Mas. Iya, katanya sih begitu. Ya, ini ya Mas, kalau kita kan customer ya, apalagi emak-emak ya pastinya kan kita check out ya Mas. Iya. Masukin keranjang gitu kan ya. Baik itu COD atau apa. Pasti memang kalau customer itu kan maunya barangnya bagus, ya toh, harganya murah. Apalagi plus gratis ongkir. Iya. Itu saya rasa itu udah naluri kodrat. Iya, betul. Marketing kan, seorang customer lah ya, pembeli ya, bayar ya. Nah kalau gini gratis ongkir, apalagi kan kadang-kadang kan kalau di tiap bulannya itu ada satu bulan satu tanggal cantik gitu ya. Nah berarti mungkin hanya dibatasi pas itu kali ya, pas tanggal cantik itu saya rasa ya, karena kan 3 hari dalam 1 bulan. Kalau memang kondisi ini sebetulnya mungkin maksudnya baik ya, untuk memproteksi supaya ekspedisi perusahaan ekspedisi company-nya atau kurirnya supaya lebih sejahtera gitu kali ya. Mungkin. Tapi mungkin yang namanya bisnis ya Mas ya, pasti kan mereka sudah memperhitungkan. Iya, betul. Sudah hitung-hitungan dagangnya udah ada lah ya. Kalau kita kasih gratis ongkir nih, di tanggal-tanggal cantik tertentu, mereka pasti sudah punya ada hitungan mainnya lah. Betul. Kalkulasi untung ruginya sudah ada, gitu ya. Nah, substansinya kalau kondisi itu baiknya ya mungkin udah mumet kali ya. Ya mungkin substansinya sekarang yang lagi yang harus perlu segera emergensinya ya, itu mungkin kan kasus pornografi untuk proteksi ke anak ya kan, terus itu bagaimana diproteksi ya Mbak, Mas, anak-anak kita ya. Lalu juga dari pornografi, lalu juga dari tindakan kekerasan ya seksual itu melalui sosial media atau judi online, itu saya rasa substansinya lebih tepat ya untuk sekarang ya. Itu sudah darurat lah ya ketiga itu ya. Kalau memang mau memperhatikan kesejahteraan kurirnya ya memang ini ya Mas, harusnya ya itu domainnya Kementerian Tenaga Kerja gimana nih peningkatan kurirnya biar sejahtera, bukan hanya cuma menteri dan jajarannya aja yang sejahtera gitu kan. Iya, betul. Jadi, itu domainnya Kementerian Tenaga Kerja saya rasa ya. Tapi memang Komdiji kalau mau mengatur ini oke, tapi saya rasa perusahaan itu lebih Mas udah tahu memang. Betul. Sudah di marketplace kan sudah lama gitu. Betul, mereka juga udah pengalaman sih harusnya. Pastinya gitu loh, ini kapan saya kasih ini. Kalau tidak tanggal cantik tuh saya cermati namanya mama ya suka belanja itu tetap ada Mas, ada ongkirnya kok. Iya benar. Tetap ada gitu. Per ini ya kita sebut aja misalnya Shopee dan lain-lain Metopet gitu ya, tetap ada kok, tapi memang tanggal-tanggal tertentu ya itu kan namanya strategi marketing ya Mas ya. Iya, mereka betul. Lebih ini kok pasti mereka lebih expert ya. Jadi itu tadi 3 hal yang perlu dan saat ini darurat emergensi yang harus dikerjakan sama Komdiji. Tapi maksudnya Komdiji masih baik sih sebetulnya. Iya. Oke gitu. Kalau bisa sih nggak usah dibatas lah, itu kan perang tarif antar sesama ini kompetitor pemerintah nggak usah. Kalau diikut campur tangan malah pembelinya dikit loh Mas. Iya, itu dia yang dikhawatirkan. Rata-rata kan apalagi Gen Z atau Gen Y ya, itu kan maunya yang gratis, barang cepat nyampe. Iya. Maunya malah beli sekarang langsung di depannya muncul gitu. Tuh, dibatasi nanti yang ada malah ongkir yang mahal, penjualan turun, ekonomi malah makin lesu lagi. Malah kayak benar. Ya, kalau mau bikin regulasi aturan ya bikin aja yang kira-kira yang bermanfaat lah, kayak hal sepele gitu, jangan lah bikin aturan
Betul. Misalnya kayak bikinnya ya koruptor nangkepin tuh bagus, atau apalagi tuh yang pokoknya nakal-nakal diberesin tuh bagus. Tapi kalau udah berjalan lancar, udah standar, jangan utak-atik, nanti malah nggak benar jadinya kan. Ya, dan lagi apa untungnya bagi pemerintah untuk dia mengeluarkan regulasi itu, Mas, kan nggak ada keuntungan yang signifikan juga kan bagi pemerintahnya gitu. Kecuali kalau pemerintah pikir membantu menutupi kekurangan yang tadi misalnya ongkir 10.000, terus karena nggak boleh sering-sering ongkir, tutupin sama pemerintah subsidi. Nah, gitu nggak apa-apa, benar. Tapi kalau subsidi dari pemerintah ujung-ujungnya korupsi lagi, Mas. Bingung negara ini. Oke. Setahu saya kalau namanya e-commerce itu yang promosi itu adalah merchantnya ya. Iya, betul. Bukan penjualnya. Penjual yang promosi, bukan si pihak ekspedisinya. Iya. Nah, makanya itu salah kaprah. Saya bilang ini kondisi. Apa ya? Aduh, bener yang dibilang aku udah segala macam tadi. Saya bilang kan, kok ini kok anggota DPR kok nyari-nyari kerjaan ya. Memang sebenarnya pekerjaannya bukan nyari, jadi kelihatan banget tuh kalau kerjanya tuh nggak ada gitu. Iya, kan? Betul. Bikin isu yang aneh-aneh kemarin, minuman kalau dia nggak boleh di hiburan malam. Iya, betul. Sambil rokok ya kemarin. Merokok. Nah, sekarang apa lagi ya? Aduh, ada aja. Ini ketahuan kualitas anggota DPR kita tuh yang tahun ini, apa ya? Kayak aku bilang PA gitu loh. Iya, betul. Baik. Parah loh, bener-bener. Intinya kok orang kayaknya dia nggak pernah inilah kalau saya bilang ini kebablasan sih sebenarnya gitu loh. Mereka mau dengar pendapat dengan ojol gitu kan, segala macam. Nah, akhirnya pembatasannya lucu. Akhirnya nanti lama-lama yang ada kasihannya gini loh. Orang kalau dibatasin dalam arti kata, akhirnya cari celah gimana caranya gitu kan. Ya kan, supaya itu bisa terjadi dan akhirnya penjualan juga meningkat. Logikanya sih ya gini aja lah. Kalau ekspedisi itu penjualannya meningkat secara kuantiti, dia ada margin nggak? Masih ada margin nggak untuk? Iya, pasti ada, betul. Nah, kita paham lah tentang dunia bisnis. Kita mau naikin kuantiti penjualan, kita turunin sedikit supaya kejar kuantiti, gitu kan? Betul. Bukannya kita kalau mau margin besar ya mau jualannya dengan segmen pasar tertentu ya betul marginnya kita tahan gitu. Apa kita mau jual begitu? Ya enggak, kita kan mau jualnya apa? Ada terjadi rotasi perputaran duit, kan kita mainnya jual kecil aja gitu loh. Gak usah maruk, gak usah rakus lah gitu. Ini yang terjadi adalah apa ya, pemerintah kok anggota DPR maksudnya kok masuknya ke ranah yang sebenarnya bukan bidangnya mereka gitu loh. Betul. Ini kan bisnis yang apa ya? Saya juga paham kalau anggota DPR punya bisnis, kalau dibikin kayak begini, agak-agak aneh ya gitu loh. Dia juga begini, yang dengar juga ketawa. Cuma supaya kelihatan kerja, makanya supaya bikin kelihatan kerja, makanya dibikin gitu loh. Ada kerjaan, kelihatan seperti gini. Itu anggota DPR, yang kali ya tahun ini ya. Baik. Tadi sudah saya, terima kasih. Bikin pusing, karena apa kok pemerintah ikut intervensi lagi. Nah. Macam. Iya. Itu kan sebetulnya promosi itu kan dari penjual. Iya, betul. Bukannya pemerintah. Pemerintah mau batas-batasi. Gimana ekonomi mau berkembang kalau direcokin begini. Iya, betul. ya rusak begini. Jadi maksudnya apa ya, nggak ngerti juga penjelasannya. Mungkin apa tuh kerjanya apa mau begini. Aduh, urusin tuh pinjol, urusin pinjol yang masih kena tuh si Budi Ari tuh yang dapat 50% katanya. Itu aja urusin. Tak berani sama Presiden ke-7. Ini kita harus selesaikan itu dulu. Iya. Kelihatannya pemerintah kita itu tersandera juga oleh pemerintahan yang lama. Jadi nggak ada ininya, nggak ada kemandiriannya. Gimana ini komdiki gini? Bukannya dibiarin aja berkembang, bertumbuh ekonomi. Kenapa harus diurusin kayak ginian gitu? Ya, makasih. Ya, sebenarnya pemerintah nggak perlu ya urus campur sampai ke jauh itu ya. Cuman yang namanya gimmick gratis ongkir juga saya rasa nggak benar.
Nggak benar mas, nggak benar itu. Jadi maksudnya begini loh, saya kan pedagang juga, tahu lah. Kalau namanya di merchant itu nggak ada namanya gratis ongkir mas. Iya. Jadi kalau misalkan kita mau ikut program dapatkan gratis ongkir, kita ada tambahan biaya pemotongan sebesar 1% hingga 2%. Iya betul. Betul. Iya. Itu yang ditanggung oleh si penjual. Nah tapi cuma kita dapatnya yang servis yang hemat. Itu kayak yang JNE kan mungkin dia ada servis yang ekonomi yang 8.000. Kalau yang di antara aja tuh ada yang servis yang 7.000 gitu ya. Jadi kita dapatnya itu ya. Tapi kita dipotong oleh ke kita dengan potongan tambahan 1 hingga 2% sesuai dengan program dia gitu. Jadi nggak benar itu ada gratis ongkir. Jadi sebenarnya pemerintah juga nggak perlu was-was, itu dibebankan ke penjual gitu dengan kita udah naikkan juga harga jualnya. Jadi itu pemerintah itu nggak benar lah. Maksudnya kurang paham lah masalah-masalah teknis gini, karena dia bukan pedagang, bukan terlibat di bisnis, karena dia cuma penarik pajak dari orang bisnis gitu. Itulah kelemahan pemerintah, dia nggak tahu seluk-beluk bisnis gitu aja. Jadi dia terlalu jauh lah kalau menurut saya ikut campur ke masalah ini gitu aja. Terima kasih Pak. Ya, saya sih cuma gini loh, pertama bingungnya apa? Sebenarnya apa jangan-jangan Komdigi itu juga kebingungan apa yang mau mereka kerjakan gitu loh. Jadi begini lah, sekarang itu kan jadi gini loh, masalah Indonesia itu tumpuk tapi nggak pernah selesai gitu loh. Sekarang itu kan persoalannya Komdigi yang harus dijawab itu kan persoalannya adalah ojol. Iya, itu yang paling utama juga. Dia harus bisa menjawab itu dulu, gitu kan? Lalu kemudian undang-undang masalah transportasi online, yang dimana dihubungkan dengan masalah peraturan tentang AI dan sebagainya, ya kan? Nah nanti dari situ akan ada turunannya, gitu loh. Nah turunannya itu nanti ada pengaturan mengenai masalah kurir dan sebagainya. Betul. Bener nggak? Ya. Tapi kalau ini diputus, kemudian lain cerita lagi, lah gimana ini kualitas Indonesia ke depannya? Ya kan? Jadi ini harus diselesaikan dulu, ojol ini gimana? Siapa saja yang terlibat dalam afiliasi dengan ojol ini, gitu kan? Itu harus dibongkar, gitu loh. Kemarin ini aplikator kemudian meriset programnya karena ada perawatan dan sebagainya. Nah, ini kenapa di-riset? Ini kan pertanyaan besar, gitu kan? Kok perawatan baru sekarang? Nah, tadi malam jam 12 malam sampai tadi pagi jam 5. Nah, itu kenapa? Nah, itu harus diselesaikan dulu. Jadi, pemerintah itu jangan numpukin masalah. Harus diselesaikan satu persatu, gitu loh. Dengan dimana itu ada turun-turunannya. Kalau memang istilahnya, mohon maaf, Bu Mutia Mutia habis menterinya. Kalau memang nggak kuat, ya udah mundur aja dah Bu Mutia. Gitu loh. Jadi lebih baik, karena ini begini juga masalah beda antara ojol dengan komersial seperti Bluebird. Saya mau bilang Bluebird itu dia bahan bakarnya ada pakai bahan bakar gas, gitu kan? BBG. Jadi BBG dengan bahan bakar bensin. Jadi hitungannya sudah lain, gitu kan? Nah ini juga diaturnya di mana, gitu kan? Terhadap ojol yang roda 4 dan sebagainya. Jadi tolong pemerintah itu kalau mau buat kebijakan, membuat rencana itu harus step by step. Gitu loh. Kemudian dengan yang kedua itu tolong benar-benar penegakan hukum. Kalau memang salah ya salah, jangan ada kompromi lagi. Gitu loh. Kalau misalnya masih ada kompromi lagi, berarti kementerian itu tidak memberikan fungsi konstitusi kepada rakyat. Itu aja. Terima kasih. Kalau menurut saya tadi statementnya gini ya, gratis ongkir dibatasin karena sampai saat ini ditanggung oleh kurir gitu ya sebagian. Yang memang ditanggung oleh kurir, betul katanya sebagiannya.
karena ya di marketplace gitu ya, di e-commerce itu kan yang menanggung adalah si seller, ada potongan. Iya, betul. 10%, kan, apa namanya, kayak subsidi dari perusahaan gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya reasonnya adalah kurir gitu ya, biar seolah-olah program ini pro orang kecil gitu, enggak. Iya. Sebenarnya ini ya dari perusahaan itu sudah lelah gitu ya untuk bakar uang, mau sampai kapan, mereka juga harus profit oriented ya. Makanya ya entahlah, mungkin ada negosiasi atau ada info ke negara ya, ke pemerintah, tolonglah diregulasi untuk gas ongkir gitu ya. Ini sebenarnya ya dua mata pedang gitu ya. Satu, bisa jadi dengan dibatasinya gas ongkir, perusahaan bisa survive gitu ya, artinya bisa memberikan lapak buat si seller-seller gitu ya, untuk berjualan gitu ya, kayak bisa maju, kurir juga bisa bekerja dengan baik gitu ya, karena penggajiannya lebih baik gitu, mungkin bagus. Tetapi mindsetnya orang Indonesia kan sukanya gratisan ya, saya juga gitu ya. Betul. Tadi Bapak bilang yang dimanfaatkan, ya saya juga sekarang kalau belanja di e-commerce juga ngelihat yang gratis ongkir gitu ya. Betul, semua orang sih kayak gitu kayaknya, Pak. Betul. Ya tolonglah, mungkin regulasinya bisa dipertimbangkan matang-matang. Kita mau mana nih, karena ya kayak balon ditusuk sebelah sini, nanti yang sebelah sononya yang kena gitu kan. Artinya ini juga bisa jadi bisa jadi simalakama gitu. Jadi kalau saya regulasinya baik, tapi ya tolong dipikirkan gitu ya, karena takutnya daya beli masyarakatnya turun, orang online mencari yang gratis ongkir malah jadi nggak belanja gitu ya. Iya, betul. Buat mereka itu digaji besar, buat dipikirkan. Ya, terima kasih. Ya, kalau dikatakan untuk melindungi salah satu perusahaan BUMN ya, ya memang benar. Tapi sekali lagi ya, jadi dilindungi. Terus maksudnya ingin mematikan yang swastanya, gitu kan pengertiannya. Terus ya itu seperti yang sebelumnya topik-topik sebelumnya ada yang bilang kalau misalnya punya genteng bocor, jangan sediain ember, ya nggak, benerin gentengnya gitu loh. Iya. Jadi kan jadi ya urusin gentengnya, ditambal, dibenerin, plus sediain ember bocor mau sampai berapa losin, berapa kodi, ya nggak pengertiannya. Airnya tetap netes ya, dan mau sampai kapan gitu loh. Nggak akan menyelesaikan masalah. Kalau dibenerin gentengnya kan langsung jadi beres kan, nggak usah sedia ember dan segala macem gitu loh. Jadi pengertiannya nih BUMN ini yang mau dibantu ini, dia pelayanannya seperti apa gitu loh ke masyarakat. Kan tadi seperti dikatakan pelayanannya lama, mungkin kurang cepat ya, maksudnya mungkin servisnya juga buruk gitu. Jadi kan sekarang zamannya serba cepat dan banyak persaingan, kompetisi dan sebagainya, ya enggak. Ya kembali lagi, jadi nggak bakalan efisien lah itu tindakan pemerintah. Ini nganu ya, pemerintah itu mengeluarkan regulasi, tetapi mungkin kajiannya belum lengkap itu, Mas. Jadi gini, kalau kita bertransaksi di toko konvensional sekalipun, itu kan biasanya kan kita satu yang pasti kita cari minta diskon. Yang kedua adalah add-on-nya apa. Nah, salah satu add-on yang paling dicari biasanya kan kalau kita beli sesuatu, ada tambahan aksesoris A, B, dan C gitu kan. Nah, salah satunya adalah gratis ongkos kirim, karena kita nggak mau ribet gitu kan. Artinya ketika kita sudah bayar dengan harga tertentu, barang itu sudah sampai di rumah, bahkan sudah terinstall. Jadi mungkin kayak jasa instalasi dan apa sebagainya itu menjadi add-on-nya, daya tarik untuk konsumen itu membeli. Nah, yang lucu ketika boleh sih, tapi dibatasi hanya 3 hari dalam 1 bulan. Kok aneh ya, Mas Ria. Maksudnya gini, kalau alasannya adalah untuk supaya perusahaan ekspedisi itu tidak merugi. Itu aneh. Karena gini, setiap pengusaha itu kan ya
ya pasti sudah penuh perhitungan ya Mas Ria. Betul. Mereka pasti akan sudah menghitung semuanya, mengkalkulasi semuanya, tidak hanya harga pokok produksinya saja atau harga pokok barangnya ketika di mereka dapatnya berapa. Kalau orang Semarangan itu bilang kulaane piro gitu kan. Terus pasti akan dikalkulasi dengan biaya lain-lain, termasuk kalau misalnya barang itu misalnya barang yang slow moving ya, jadi lama tidak terjual, itu kan menjadi perhitungan tersendiri. Itu faktor risiko yang harus dikalkulasi oleh pengusaha. Nah, terus termasuk ongkos kirim dan termasuk ya biaya-biaya lain loh Mas Tri. Iya betul. Pengusaha itu kena ya ada pajak, ada biaya perizinan, biaya apa, dan semua itu pasti ujung-ujungnya charge-nya ke konsumen. Nah, termasuk, ketika sudah mengkalkulasi, oke, ini sudah include ongkos kirim, ya kan sebetulnya sama aja Mas Tri. Misalnya kita beli barang 1 juta, udah include ongkos kirim sama jasa instalasi gitu kan. Itu jadi daya tarik. Tapi ya di sini diatur seperti itu. Ya udah kita jual dengan harganya 900.000 misalnya. Tapi ada ongkos kirim sekian puluh ribu, ongkos jasa instalasi sekian, kan ya sama saja. Itu kan hanya gimmick lah ya. Nah, betul. Bahasa marketing. Konsumen itu pasti pengen simplisitas ya. Jadi simple. Nggak nganu, wah kok ada biaya macam-macam seperti ini. Nah, ini kayaknya gimana ya Mas ya. Jadi coba aja sih, nanti kalau misalnya ternyata daya beli masyarakatnya bukan daya beli ya, kalau beli mungkin karena kebutuhan mereka pasti beli, tapi daya tarik terhadap konsumennya itu minat belinya menurun. Nah, ini jadi susah lagi ya, yang nanti akan makin memperparah kondisi ekonomi yang ada sih. Kalau menurut saya seperti itu Mas Tri. Jadi kurang tepat lah rasanya untuk menetapkan tarif ya, pembatasan ongkir hanya 3 hari dalam 1 bulan. Itu Mas Tri, terima kasih. Iya, saya setuju. Kalau itu biaya gas ongkir sebetulnya nggak gratis beneran, jatuh ke harga barang, pajak dan lain-lain. Jadi kalau kita beli langsung di toko itu ketahuan. Oh, ternyata biar nggak ongkir harga barangnya lebih murah ya, gitu. Walaupun murahnya nggak terlalu banyak ya, karena ongkir mereka kan udah kerjasama sama perusahaan yang ngirim-ngirim itu, jadi agak murah. Dan kita kalau dibatasi nggak dibatasi ya sama juga kan, itu sebetulnya udah ke harga barang, jadi kemungkinan nggak banyak gunanya atau nggak ada gunanya mungkin ya. Lalu kita kan juga tahu kalau pedagang-pedagang itu masih ditodongin di palak loh sampai sekarang. Jadi walaupun kayaknya udah ada yang ditangkap ribuan bahkan di seluruh Indonesia, tapi kan masih ada yang praktek nodong-nodong karena backingnya pelindungnya tuh nggak ditangkap. Kita nggak tahu kalau backing pelindungnya ditangkap, hanya penodongnya saja. Padahal mereka kalau tanpa backing tuh Mas, tanpa pelindung, penodong-penodong ini pedagang keliling atau mangkal atau pengusaha itu nggak bakalan praktek nodong. Iya benar. Iya, karena nggak takut mereka, karena ada yang backing, kalau ditangkap polisi bisa dikeluarin lagi atau dipenjara formalitas. Nah, itulah yang membuat penodong ini terus ada. Sampai sekarang, kemarin juga nodong tuh Mas, saya mengalaminya. Jadi lagi mau dagang itu ditodong tuh. Saya mengalaminya sendiri. Jadi memang masih ada praktek itu kemungkinannya. Terima kasih. Ini namanya wong pinter diatur wong bodoh. Iya. Ya, saya sih tadi baca-baca, saya nangkepnya gini. Jadi kayak mereka itu, jadi gratis ongkir ini kalau misalnya ditanggung oleh pihak e-commerce itu kayak Shopee, Tokopedia, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tapi betul. itu bisa dibebankan ke penjual. Iya memang. Itu saya juga penjual online, ya itu dibebankannya begitu. Iya. Jadi bisa aja yang misalnya sekarang berapa ya, 10-15% kalau nggak salah dibebankan penjual, itu bisa naik gitu loh. Jadi ntar penjualnya bisa nanggung lebih. Karena di ekspedisinya ini juga ada saingan, kadang-kadang kayak Shopee ya, dia kan ada Shopee Express, kadang-kadang dia bisa kasih lebih murah loh. Misalnya yang lain 9.000, dia bisa 6.500. Nah, jadi mungkin biar persaingannya
jangan kayak apa ya, jadi dikuasai oleh yang punya ekspedisi gitu yang punya ekspedisi gitu kan, itu bisa. Dan menurut saya juga kadang saya rasa sih itu katanya ingin menaikkan pendapatan kurir gitu. Iya, betul, katanya begitu. Kurirnya itu jangan suka-suka dipotong terlalu gede gitu loh. Jadi tapi sih ujung-ujungnya kan penjual naikin harga juga kalau misalnya dibebanin ke dia. Betul. Ya kan? Ya kan, jadi menurut saya sama aja, mau ditanggung penjual naikin harga. Shopee-nya juga sekarang juga kayaknya dia batasi deh, cuma minimal pembelian tertentu. Betul. Mungkin nggak bisa bakar-bakar duit terus-terusan. Lebih banyak, benar. Ya, intinya kalau mau menaikkan kurir, pendapatan kurir ya pasti salah satu ya mau penjual atau e-commerce pasti naikin harga lah. Intinya kita juga yang kena. Iya. Iya, gitu aja intinya. Bingung saya ngomongnya. Jadi ya udah sama aja sebenarnya ya, sama aja. Iya, sama aja, yang mau nanggung siapa, yang bersedia bakar duit ya kasih, kalau nggak bersedia dipotong penjualnya, gitu aja sih. Iya. Misalnya kamu sering belanja di supermarket kan? Iya. Nah, kamu bisa nebak gak? Dari 10 pengunjung, 8 orang pasti ada belanja salah satu barang. Apa tuh? Apa tuh? Nah, mie instan. Oh, kecintaan orang Indonesia. Itu siap. Barang itu makanan baby itu. Rasa soto, rasa rawon. Itu makanan rakyat. Maka kalau makan mie instan sama, jangan mie rajin, mahal-mahal sama kok rasanya. Iya, betul. Kalau Jeparannya kan belanja di Tiongkok, cuma di Indonesia punya buntu aja pakai TV. Sama enak nih, gimana ya sama. Nah, kita kembali ke laptop. Kenapa Tiongkok bisa maju perdagangannya? Sejak zaman dulu perdagangan sutra kan, tau nggak? Memang dia jiwa dagang, tau nggak? Kenapa orang bodoh ya? Daripada kita jual 1.000 nggak laku, mending kita jual 800 jadi omsetnya gede. Nah itu tidak gitu ya nggak? Jadi kaum gigi mengelarang itu mah bener-bener TA, tau nggak? Bisa dagang mereka, tau nggak? Cuma citranya doang. Mereka punya jiwa dagang, bener nggak? Maka mau belanja dagang itu belanja di Tiongkok. Sekarang kan paling hebat di dagang dunia kan? Apalagi sekarang di teknologi, wah menguasai dunia lah. Bener nggak? Amerika kalah. Memang otak-otak jiwa dagang bangsa kita nih dari dulu. Nah, cuma bangsa kita kadang-kadang cuma kasih informasi. Ada pepatah orang tua kan, kalau pemimpin yang pintar, dia mengeluarkan suatu peraturan, dia mesti otak kecil proses dulu, tau nggak? Baru transfer ke otak gede, baru mengeluarkan peraturan. Nah, jadi nggak diketahui orang Anita, tau nggak? Bener nggak? Iya. Orang dagangnya trik macam-macam, dia mau ongkir ya urusan dia, beli dia cuan dikit ya nggak? Omset gede kan sama aja. Ya cuma gitulah, pejabat kita tuh banyak titipan partai, titipan teman, tau nggak? Titipan pengaruh jabatan, titipan satu iman, ya gitulah, nggak ada mutunya kita. Ya, menurut saya sih lucu ya, pemerintah ini peduli banget sama pihak swasta yang rugi ya. Sedangkan menurut saya pemerintah itu malah nggak memperhatikan perusahaan-perusahaan BUMN sama BUMD-nya sendiri yang terus merugi. Nah, itu uang rakyat. Kalau menurut saya itu swasta itu udah lebih pintar daripada pemerintah. Dia bisa ngatur gimana caranya operasional dia itu nggak rugi, efisien, nggak seperti perusahaan-perusahaan pemerintah. Nah, saya juga tadi udah tekankan bahwa gratis ongkir itu nggak ada sebenarnya. Jadi itu ongkirnya itu dibebankan ke penjual dan juga disubsidi sama itulah, sama siapa? Sama online shopnya. Jadi kita kan penjual itu dipotong jika kamu mau ikut program gratis ongkir, nah kamu harus ikut biaya jualan kamu dipotong, ada penambahan 1 hingga 2%. Nah sisanya itu mungkin nanti disubsidi oleh si online shop itu. Jadi saya pemerintah itu salah kaprah lah sampai ikut campur ke ke perusahaan lain gitulah, ngatur-ngatur perusahaan lain. Jadi lebih baik ngatur perusahaan negara atau BUMN sama BUMD sendiri aja yang terus merugi itu. Gimana caranya biar nggak rugi, uang rakyat nggak sia-sia. Jadi ibaratnya jangan ngajarin ikan berenang lah. Kalau menurut saya itu pemerintah. Jadi pemerintah itu baru belajar berenang tapi ngajarin ikan berenang. Itu aja, jadi mau ketawa saya dengar ini. Makasih.
istri saya nih pelaku belanja online nih, sama mungkin sama Bu Anita. Iya betul. Saya yakin juga istri saya ataupun ibu-ibu yang lainnya ya di seluruh Indonesia, kehadiran online shop ini kan udah lama ya, udah lebih dari 10 tahun ya. Maraknya tuh ya kira-kira 10 tahun deh. Jadi udah ngerti semua sih. Jadi kalau ngomongnya gratis ongkir, kalau kita lihat detailnya itu nggak semuanya gratis ongkir, Bu Anita, ya kan? Iya. Ikrannya gratis ongkir gitu loh. Nah, masalah ongkir ini kan, ongkos kirim ini kan depend on dimension, tergantung dari dimensi dan weight dan berat gitu loh. Belum lama saya istri kebetulan beli kompor gas. Ya kan, nah kompor gas kan berat, Bu Anita. Ya kan, nah ya pasti saya yakin ibu-ibu juga tahu lah gimana mau istilahnya mencari barangnya, langkah-langkahnya seperti apa. Nah terus pada akhirnya jatuh nih ke online gitu loh. Saya langsung cerita nih in the fact-nya nih gitu ya. Nah itu terjadi tawar-menawar juga sama seller gitu loh. Ya kan, harga ini oke, yakin ya kan. Nah garansi, ada kartu garansinya, gratis ongkir. Waduh maaf Bu, kata si seller, itu kan berat banget gitu ya kan. Akhirnya karena instan ditungguin, kenalah 25.000 gitu. Jadi kembali lagi pada akhirnya hukum pasar sih, Bu Anita, kalau menurut saya ya. Jadi kalau barang-barang kayak bohlam yang kecil-kecil, jaraknya kurang dari 10 kilo dari lokasi si buyer, ya gratis ongkir itu sekali raup kan. Saya dengar katanya ada yang bisnis borongan itu 100 paket dapat berapa gitu loh. Nah jadi tergantung dari barangnya gitu. Pemerintah dalam hal ini kalau dia ikut campur itu sebenarnya sih coba ditelaah lagi lebih dalam gitu loh menurut saya gitu loh. Karena tidak selamanya yang namanya ongkir tuh bisa digratiskan gitu loh. Kembali lagi pada akhirnya finally-nya tuh price-nya berapa gitu loh. Saya cek di toko cat nih kemarin, saya butuh cat, wah mahal banget, gratis ongkir tapi 370.000. Kalau saya ke supermarket bangunan cuma 320.000. Nah kita putuskan tuh bagaimana tuh Bu Anita, itu aja sih. Makasih ya. Ini aku aneh aja itu pemerintah ikut campur ya, ikut campur dagangan orang itu. Apa mungkin karena ngeliat istrinya belanja mulu kali ya, menang-menang ongkir, jadi imbasnya ke kita gitu, ke negara gitu kan. Ya lucu aja itu, masa pejabat bicaranya seperti itu. Apalagi kalau sampai bikin aturan, itu kan persaingan bisnis itu udah biasa dalam bisnis. Jangan kelihatan bodohnya lah pemerintah. Makasih. Baik, terima kasih Pak Jainal atas opininya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opini untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.